Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para ikhwan dan akhwat sekalian rahimah ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan kembali meneruskan pembelajaran kita, di mana kita akan belajar ya kitab Mulakhas. Yang kita pakai adalah kitab terjemah Mulakhas. Bisa di-download bagi yang belum memilikinya, atau bisa juga beli di online, di Shopee, Tokopedia aja semuanya. Nah, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah belajar di mukadimahnya, telah kita baca mukadimahnya. Maka kali ini kita akan masuk ke materi. Kita akan mulai masuk kepada materi dari kitab Mulakhas ini. Kita lihat materinya. Mohon kepada semuanya untuk mematikan audionya agar tidak mengganggu belajarnya. Nah, mukadimah ini telah kita baca bersama-sama. Ya, ini jumlah dan jumlah telah kita baca juga kemarin. Nah, kali ini kita akan langsung ke materi, yaitu pembahasan juz 1 Nahwu bab 1. Bab 1 tentang isim. Inti dari pembahasan kita pada kali ini adalah isim ditinjau dari i'rab dan binahnya. Isim ditinjau dari i'rab dan binahnya. Kita fokus bahas isim. Dan pembahasan kita tentang isim ditinjau dari i'rab dan binah. I'rab dan binah. Karena kita bicara isim dari sisi i'rab dan binah, maka kita harus paham apa itu i'rab dan apa itu binah. Dikatakan oleh mu'allif penulis di sini bahwa menurut kaidah nahwu, isim dari sisi i'rab dan binah itu dibagi menjadi dua. Isim dari sisi i'rab dan binah menjadi dua. Apa itu kedua-duanya? Yaitu mu'rab dan mabni. Jadi, isim ditinjau dari sisi i'rab dan binahnya ada dua. Yang pertama, isim mu'rab, dan yang kedua, isim mabni. Kemudian timbul pertanyaan bagi kita semuanya, apa itu isim mu'rab dan apa itu isim mabni? Dikatakan beliau di sini, isim mu'rab adalah setiap isim yang bisa berubah bentuk akhirnya. Perhatikan, setiap isim yang bisa berubah bentuk akhirnya. Bisa berubah bentuk akhirnya. Ini poin pentingnya. Isim yang bisa berubah bentuk akhirnya. Seiring dengan perubahan posisi dalam kalimat. Maksudnya di sini, isim mu'rab ada isim yang bisa berubah bentuk akhirnya. Kapan perubahannya terjadi? Ya seiring dengan perubahan posisi dalam kalimat. Ketika posisinya berubah, boleh jadi nanti juga bentuk akhirnya berubah. Tapi kalau posisinya nggak berubah, ya seperti itu bentuk akhirnya. Nah, sebagai contoh atau contohnya di sini katakan ar-rajul. Perhatikan, ar-rajul diakhiri huruf lam. Di sini lamnya tidak ada rokatnya. Kenapa? Karena ini adalah isim mu'rab. Maksudnya gimana? Maksudnya lamnya, huruf terakhirnya itu bisa di dhoma, bisa di fathah,
atau bisa juga di kasroh. Berarti huruf terakhirnya harokatnya bisa berubah-ubah. Bisa berubah bentuk akhirnya. Harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Maka disebut isim mufrad. Yang saja perlu kita ingat, perubahan ini terjadi ya ketika posisinya juga berubah dalam kalimat. Jadi perubahan ini sesuai posisinya dalam kalimat. Nanti akan diterangkan kapan, misalnya ar-rajul, kapan di doma, kapan di fathah, kapan di kasr, akan ada penjelasannya ketika membahas posisi-posisi isim tersebut. Ini isim mufrad. Kemudian tadi dikatakan isim dari si i'rab dan bina dibagi jadi dua, ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab sudah kita bahas, maka selanjutnya kita masuk ke satunya yaitu isim mabni. Isim mabni. Apa itu isim mabni? Maka penulis mengatakan isim mabni adalah setiap isim yang tidak berubah bentuk akhirnya. Perhatikan, tidak berubah bentuk akhirnya. Isim yang tidak berubah bentuk akhirnya. Walaupun posisinya dalam kalimat berubah. Walaupun posisinya dalam kalimat berubah, tapi bentuk akhirnya tidak berubah. Contohnya, nahnu. Nahnu ini isim. Dia termasuk isim mabni. Kenapa bisa demikian? Maka jawabannya, terakhirnya domah. Dimanapun letaknya dalam kalimat. Di nahnu ini, huruf terakhirnya selalu di domah. Dimanapun dia berada dalam kalimat. Demikian pula hadhi. Ini adalah isim mabni. Jadi isim mabni. Kenapa demikian? Maka jawabannya karena huruf terakhirnya selalu di kasroh. Selalu di kasroh dimanapun letaknya dalam kalimat. Ya, mohon perhatikan baik-baik. Ini sangat penting sekali sebelum kita membahas lebih jauh. Kita harus paham dulu pembagian isim dari sisi i'rab dan bina. Harus paham dulu apa itu isim mu'rab dan apa itu isim mabni. Karena ini sangat penting, materi dasar yang sangat penting. Jadi kalau kita ulang, isim mu'rab ada setiap isim yang bisa berubah bentuk akhirnya seiring dengan perubahan posisi dalam kalimat. Isim mabni adalah setiap isim yang tidak berubah bentuk akhirnya walaupun posisinya dalam kalimat berubah. Kemudian beliau mengatakan, penulis mengatakan, isim mabni diantaranya, kalau perlu ini dihafal ya. Kalau saya hafal. Kalau dulu saya belajar, saya hafal. Isim-isim mabni yaitu itu saya hafal. Biar mudah ingatnya. Isim-isim mabni diantaranya adalah domir. Nah, pertama domir. Domir semua mabni. Pertama domir ya, ingat domir. Kemudian ada lagi yaitu isim isyarah. Isim isyarah. Kemudian ada lagi isim mausul. Isim mausul.
Kemudian isim syarat. Isim syarat. Kemudian isim istifham. Isim istifham. Kemudian sebagian dorof. Perhatikan, kok ada kata sebagian? Iya. Tidak semua dorof itu mabni. Yang mabni sebagian saja, sebagian yang lain mu'rab, sebagian lagi mabni. Maka dorof ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian isim fi'il. Isim fi'il. Kemudian bilangan-bilangan yang tersusun. Jadi inilah isim mabni. Dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, sebagian dorof, isim fi'il, dan bilangan-bilangan yang tersusun. Adapun penjelasan satu persatunya akan datang nanti pada bab kedua. Tapi yang penting kita tahu dulu isim yang mabni yang nggak bisa berubah akhirnya itu ada domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, sebagian dorof, isim fi'il, dan bilangan-bilangan yang tersusun. Nah, mohon diperhatikan baik-baik.